Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam ibadah online, ya. Semua sehat kan? Puji Tuhan kalau semua sehat, ya. Itu satu berkat, satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat kita. Ya, tak terasa kita sudah melewati Paskah. Siapa yang tahu? Kemarin kita merayakan Paskah, kita merayakan apa? Merayakan apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus, betul ya. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak hanya mati untuk menebus dosa kita, tapi Tuhan Yesus yang juga bangkit untuk kita. Yuk kita nyanyi satu pujian, Yesus bangkit dan menang. Di hari ketiga, dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Nah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memiliki Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk bukti cinta Tuhan buat kami, di mana Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kami. Terima kasih kalau kami juga boleh memiliki Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Engkau, kami boleh menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah. Tolong kami agar kami boleh beribadah dengan baik dan ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan baca satu bagian dari Alkitab. Kita akan baca dari Matius 28. Siapa yang punya Alkitab, buka Alkitabnya. Ya, Alkitabnya dibuka, kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 8 sampai 10. Matius 28 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengar sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka,
Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, kita akan mendengarkan dan melihat satu film tentang Tuhan Yesus, ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah anak-anak, dari film tadi kita lihat ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di kubur, tapi dia sudah bangkit. Dan pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para wanita, ya, pada perempuan-perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ya, mereka sudah pagi-pagi sekali mereka sudah datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para wanita itu? Padahal pada masa itu kesaksian wanita, kesaksian perempuan-perempuan itu tidak terlalu dianggap. Jadi kalau cewek nggak terlalu dianggap, kalau ngomong apa-apa nggak terlalu didengar. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus malah pertama kali menampakkan diri kepada para wanita itu? Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, bukan kepada Herodes atau Pilatus yang berkuasa atau siapapun yang hebat-hebat. Tapi Tuhan Yesus justru menampakkan diri kepada para wanita yang saat itu dianggap tidak terlalu dihargai, tidak terlalu diperhitungkan. Nah, karena Tuhan Yesus tahu bahwa para wanita, para ibu-ibu ini adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tahu kalau hati mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau anak-anak sekarang juga, aku mah masih kecil loh,
Aku mah nggak dianggap, kalau aku ngomong juga nggak didengar, kan aku masih kecil. Jangan pernah anak-anak merasa kecil atau merasa tidak berarti. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap kalian tidak berarti, tapi Tuhan Yesus sangat menghargai kalian. Dan Tuhan Yesus juga mau kalian bisa menjadi seperti ibu-ibu tadi yang ternyata ketika diberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka harus memberitakan berita sukacita itu kepada murid-murid yang lain. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat lari dan memberitakan berita sukacita itu kepada murid-murid yang lain. Nah, kita juga mau seperti ibu-ibu tadi. Anak-anak semua juga jangan kalah. Tidak ada yang tidak berarti di depan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga mau kalian sekalipun masih kecil, kalian juga bisa memberitakan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada banyak orang, kepada papa, mama, cici, koko, saudara-saudara yang lain, mbak, suster mungkin, semuanya kita bisa beritakan, kita kasih tahu kalau yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Yang bisa menebus dosa kita hanya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mati, tapi Tuhan Yesus juga bangkit untuk kita. Dan Tuhan Yesus hidup sampai sekarang. Dan dialah yang harus menjadi Tuhan kita. Oke? Nah anak-anak, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita nyanyi satu lagu. Yesus bangkit, Yesus hidup. Tanda cintanya Yesus, Dia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit, Dia bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup, Dia hidup, Yesus penebus dosa. Maut ku kalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia memberi kemenangan bagi kita. Yesus bangkit, Yesus hidup. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama semangat untuk terus memberitakan kabar sukacita ini buat semua orang. Ya, anak-anak, untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 32. Kisah Rasul 2 ayat 32. Untuk kelas tengah, besar dan kecil sama. Ya, kelas kecil, tengah dan besar semuanya sama. Oke, kita baca ya. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Aktivitas kita minggu ini yang ada gambar kubur dan malaikat ini, terus ada gambar Tuhan Yesus dan Maria ya. Nah, kita mau tempel Tuhan Yesus dan Maria itu di depan kubur ini. Mau yang mana dulu boleh ya. Rosa mau tempel Tuhan Yesus dulu Ya, kita tempel Tuhan Yesus. Ini double tipnya dibuka ya. Kita tempel Tuhan Yesus di sini. Terus kita tempel Maria ini. Tempel Maria yang
Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan mengasihi kami dan Tuhan menghargai kami. Tuhan tidak pernah menganggap kami kecil dan remeh, tapi Tuhan sangat menghargai kami. Bahkan Tuhan mau mempercayakan berita keselamatan itu kepada kami. Tolong kami Tuhan, sekalipun kami masih kecil, tapi kami juga boleh memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan yang daripada Engkau kepada banyak orang, kepada semua orang yang bisa kami beritakan. Tolong kami agar dari kecil, mulai dari sekarang Tuhan, kami mau memberitakan Injil keselamatan itu sampai kami besar nanti, sampai Tuhan panggil kami nanti. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan, saat ini kami sudah selesai beribadah. Tolong kami agar sepanjang hari nanti kami juga boleh melewatinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.